Tanu Hadiwijaya yang mewakili PT Trimitra Jaya Raya dalam keterangan sebagai saksi di persidangan mengatakan, atas penunjukan maka PT Trimitra Jaya Raya jalin kesepakatan dengan Direktur PT Corpus Prima Mandiri yakni Kristiono Gunarso yang kini ditetapkan sebagai terdakwa. Selain PT Trimitra Jaya Raya ada beberapa agen lain yakni PT Limitless Jaya Mandiri diwakili Meliana Wati dan PT Agel Investor Indonesia diwakili Ishak Wibowo William, Roni Harli serta Yermia Christian. Saksi mengakui, saat tahun 2016 company PT Corpus Prima Mandiri cukup ternama di kota Surabaya dan eksistensinya cukup lama sejak 2004 dengan akta pendirian Notaris Juanita Sari Dewi. Sedangkan, pendirian PT Corpus Asa Mandiri dibuat di hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Wijaya. Di tahun 2015 PT Corpus Prima Mandiri mengeluarkan produk-produk promissory note dan medium term note karena menurutnya, nama-nama pengurus PT Corpus Prima Mandiri berpengalaman semua di bidang tersebut. Saksi berdalih bahwa PT Corpus Prima Mandiri dilengkapi semua izin-izinnya dan terjamin aman. Sementara, saat disinggung jaksa penuntut umum terkait kerugian Oon Suhendi Wijaya sebesar 25 miliar dan 2 korban lainnya, saksi mengatakan, hingga kini, dana ketiga korban belum kembali. Pernah yang mulia. Dibuatkan berita acara. Iya yang mulia. Saudara tanda tangan dan para dalam berita acara. Sudah yang mulia. Keterangan yang saudara berikan sesuai dengan yang saudara dengar, saudara alami, saudara lihat. Benar yang mulia. Tidak ada rekayasa misalnya paksaan atau tekanan. Tidak ada yang mulia. Pengarangan tidak ada. Tidak ada. Pada pokoknya betul keterangan dalam BAP. Betul. Ya. Baik, silakan Pak Jaksa langsung. Terima kasih. Saksi Tanu Hadiwijaya dari menetapkan pekerjaannya sebagai Direktur PT Trimitra Jaya Raya. Ya, nah, coba saudara jelaskan PT Trimitra Jaya Raya ini berdiri di tahun Juli 2017 ya. Juli 2017. Bergerak dari mana? PT-nya bergerak dari mana? Kami berkonsultasi dengan notaris pada saat itu terjadi ada jasa konsultasi manajemen juga, Ya, jasa sama perdagangan. jasa sama perdagangan. Ya. Gitu. Kalau dengan terdakwa Kristiono lain, Kenalnya kebetulan dulu Pak Kristiono adalah klien kami yang mulia. tadi menyatakan sempat kerja di bank ya. Iya. Coba bank keluar bikin perusahaan Trimitra sendiri nih. Benar. Gitu. Kalau namanya Corpus, PT Corpus, Ya semenjak Pak Kris mengenalkan pada saat itu sekitar 2016. gitu. Atau saudara mendirikan ini setelah kenal itu disuruh mendirikan Trimitra Jaya Raya ini. Gitu. Ya Pak Kris menyarankan karena Pak Kris mengetahui saya mempunyai banyak jaringan atau tim itu, Pak Kris menyarankan untuk membentuk PT sebagai wadah agensi gitu. Agensi. Jadi Trimitra Jaya Raya ini untuk agensi pemasaran dari Salah PT satu, Corpus. ya, salah satu wadah agensi pemasaran dari Corpus. Salah satu. Berapa banyak? Ada beberapa yang saya tahu. Ada beberapa. Ini apa gitu ya? Ada 4 kalau nggak salah ya. Trimitra Jaya Raya, Limitless Jaya Mandiri. Iya. Iya. Ada 4 agensi PT yang bergerak agensi untuk pemasaran produk dari ini. Sebelum itu Pak, tentunya ada suatu apa ya, kesepakatan ya. Iya. Bahkan dibuatkan apa perjanjian Iya. antara surat penunjukan penunjukan kepada Trimitra diwakili Direktur Utama. bagi saudara dengan Pak Kristiono sebagai Kristiono sebagai Direktur Utama. oke. Terus sebelum memasarkan Pak, saudara tentunya harus mengetahui ya produk-produk dari Corpus ini. Iya. Ya. Saudara mengetahuinya dari siapa? Dijelaskan sendiri oleh Pak Kristiono. Ya, sebelum masuk ke produk, kami saya sama rekan pengurus Trimitra itu ingin mengetahui Corpus ini apa gitu. Ya sebenarnya saya tahu tapi masih gambarannya. Corpus itu salah satu company yang menurut saya ya cukup lama
ya Sudah eksis itu. sudah eksis dan beliau juga mengeluarkan produk seperti NTN itu juga sudah sejak 2015. Itu. Ya, terus saya juga ingin tahu siapa pengurus-pengurusnya Pak, karena saya mengenal Bapak, tapi pengurus-pengurusnya saya masih belum tahu. Terus akhirnya dikenalkan dari background yang pengurus yang saya baca itu, ya hampir semuanya memang mempunyai pengalaman di bank gitu. Jadi udah lama terlibatnya di bank, seperti kayak direkturnya dulu, salah satu direktur udah 25 tahun lebih gitu. Ya intinya terus Pak Kris sampaikan bahwa korpus ini sebenarnya udah lama. Kalau dulu awalnya kegiatannya adalah sebagai arranger gitu, yang membantu perusahaan untuk melakukan corporate action gitu. Corporate action dalam arti mendapatkan pendanaan itu lewat bank, ada yang lewat pasar modal. Ini korpus ini dulu udah membantu company yang saya lihat menurut yang diberikan Pak Kris itu company cukup ternama di Surabaya. Ya terus visi-visinya Pak Kris, karena kami saat itu memutuskan untuk resign dari bank itu sebenarnya nggak melihat dengan korpus awalnya, tapi karena Pak Kris menceritakan bahwa beliau akan membeli capital management, akan membeli salah satu sekuritas, kami melihat bahwa udah lengkap Pak, berarti istilahnya kayak lembaga keuangan yang di bawah payung korpus Bank Mandiri. Jadi ngapain saya harus cari lagi Pak? Termasuk sudah juga mengangkat mengenai perizinan korpus sudah. Iya, semuanya dikasih sama Pak Kris, ditujukan. Jadi korpus Bank Mandiri itu adalah sebagai holding company, dan di bawahnya pada saat itu yang pada saat 2016 itu masih ada korpus Prima Ventura. Jadi sangat banyak Pak Kris, tapi setelah ini saya ngecek korpus Prima Ventura OJK itu langsung keluar izin-izinnya. Ya, terus 2016 itu lagi memproses Pak Kris membeli salah satu company kapital aset manajemen yang Cisaki Finance gitu, dan saya cek juga Cisaki Finance itu istilahnya izinnya segala macam, eksistensinya udah berapa lama itu saya ngecek juga tanpa sepengetahuan Pak Kris. Sebenarnya saya nggak mau dengar dari Pak Kris. Ya, kami dan tim sudah terbiasa waktu di bank itu mempunyai istilahnya due diligence dulu. Gitu. Jadi sebelum memutuskan bekerja sama dengan korpus ini, saudara juga istilahnya mengecek sendiri di korpus ini gimana sebenarnya. Betul. Ini gimana? Saudara itu selain di korpus sendiri kan juga punya pemasaran. Ya. Jadi korpus dulu ada marketing internal, ada agensi. Agensi itu pakai pihak ketiga seperti saudara ini, PT ini. Ya. Jadi nanti saudara mencari agen-agen ya, seperti kemarin saksi yang agen-agen Nur Hasan Kurniawan seperti itu. Ya. Itu di bawah. Kalau sampai ke bawah saya nggak kenal, biasanya saya kenal di ring satunya. Oh gitu. Terus akhirnya jalannya. Akhirnya jalan. Dibekali itu ya, tiap agen dibekali sama pengarahan-pengarahan gitu ya. Saudara bersama tim korpus. Iya, karena korpus ini kan kami melihatnya itu karena profesional. Karena memang saya baca mengenai programnya terbiasa dengan konsultan manajemen, konsultan bisnis, konsultan accounting, pajak, semuanya memang bergerak di bidang itu. Pada saat bertemu Pak Kris di kantornya beliau, saya melihat company ini udah well established. Jadi semuanya udah ada sistem baik. Gitu ya. Kali seperti ini ya kayak Ya, ini ya. nanti Nanti dikasihkan ke para agen. Jadi setiap agent yang ada di downline kami itu berdasarkan pasal 3 di poin nomor 9 kalau tidak salah, itu agent itu harus mengisi form pendaftaran sebagai agent. Dan setelah itu kalau investor form seperti ini, kalau promissory note formnya seperti itu ya. Itu ada form S namanya, artinya form subscription, form pembelian. Ada satu form lagi namanya form KYC, Know Your Customer. Jadi korpus ini ada beberapa case juga kan ditolak, artinya karena klien nggak mau mengisi tentang
terus kalau bidang pekerjaannya apa, maksudnya datanya itu dari mana kayak gitu. Kalau nggak mau mengisi dewan sih Bagus pasti nolak. Singkat cerita, ya kan, akhirnya mendapatkan nasabah investor. Ya. Kalau dari Trimitra berapa mendapatkan ini berapa? Kalau yang kemarin ya, ini kan saksi pelaporan nomor 3. Ini terus ini Alamsa, Deswina Yahya. Ini lewat Trimitra juga. Berdasarkan data yang kami tarik ternyata ya. Lewat Trimitra semua, Ya. APB Trimitra. Ya. Mengenai yang diinvestasikan sudah masih ingat dari ketiga saksi ini? Sebelumnya saya sudah pada saat yang di BAP itu ditunjukin, jadi saya masih agak ingat. Ya. Kalau saksi Lina ya sekitar berapa? Belasan Ya. Mohon 25, ya. terus yang dengan kita 13,5. Ya, itu lewat agensi, mitra semua. Rekening semua dari 3 orang ini masuk langsung ke rekening Korpus harus ya. Kami tidak pernah satu pun melakukan harus lewat Trimitra dulu, nggak boleh. Karena udah jelas aturannya di. Terus yang untuk kan kemarin saksi mengatakan dari ini mendapatkan fee. Fee-nya modelnya gimana? Jadi pada saat awal itu salah satu direkturnya Pak Kris itu menunjukkan bagaimana tata laksana untuk istilahnya agensi tentang fee agensi gitu ya. Jadi ada kirim-kirimnya. Jadi misalkan dana kelolaan kami masih di bawah 10 miliar, itu modal korpus sebutnya modal gelondongan. Jadi misalkan modal gelondongannya adalah 18%. 18% itu adalah include bunga klien, terus include juga agent, kan secara layer itu ada 3 ya. Tapi ada juga yang 45 sih, 45. Tapi secara 80% itu 3 layer. Jadi ada agent, ada koordinator di setiap kota, ada mitra. Ya, jadi 18 itu misalkan klien itu mendapatkan bunga 12. Biasanya kan 8. 8 ini biasanya agent itu modalnya adalah 14 sampai 15. Jadi misalkan agent menjual ke klien 12%, 12%. Artinya selisihnya antara 14 atau 15 itu adalah fee-nya agent. Nah, supervisor itu range-nya antara 16 sampai 17. Jadi misalkan agent tadi dapat, supervisornya juga dapat antara range 16 dikurangi 14 atau 17 dikurangi 14 ya. Jadi intinya adalah sampai ke Trimitra itu antara 1 sampai 2. Terus dari 3 orang investor ini apakah sudah dibayar lunas? Sudah selesai jatuh tempo, sudah dibayar bunganya, bunganya? Yang saya tahu sampai dengan jatuh tempo masih belum dibayar ya. Karena kejadian 2020 itu yang klien-klien korpus yang masih ada itu ada kebijakan korpus waktu saat itu harus diperpanjang dulu karena kondisi kalau kita